Hari ini saya memberitahu kepada saudara apa yang akan terjadi tahun demi tahun sampai 2035 untuk mempersiapkan kita semua permulaan Yesus. Shalom sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Namamu dimuliakan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, saya masih ingat berapa tahun yang lalu saya khotbah tempat ini memberitahu pada saudara semua untuk beli emas semua. Minimal 1 gram. Coba yang masih ingat angkat tangan. Dan ingat komisi 2%. Hari ini saya memberitahu pada saudara hal yang sangat penting. Suatu kali saya dipanggil ahli ekonomi, profesor, setelah itu ahli investasi, ahli keuangan. Mereka bicara pada saya, ngomong kumpul gini, kenapa Pak Daud kami undang? Tahu enggak Pak Daud? Semua banyak ahli ekonomi, konglomerat, semua agama, sekarang barometernya adalah TikTok Daud Tony katanya. Kenapa? Apapun kata Pak Daud, selama zaman corona sampai sekarang, satu pun tidak ada yang meleset. Tahun demi tahun, dari Wakil Presiden Gibran tahun 2021. Dan waktu itu Pak Daud pernah ngomong, bahwa tepat tahun 2025, emas akan tembus 2 juta. Masih ingat? Dan semua, apapun kata Pak Daud di YouTube itu semua, terjadi semua. Dari sekarang, para ekonomi menunggu Daud Tony bicara apa katanya. Waduh, saya ngomong gitu. Saya dipanggil dan udah tahu ada seorang ibu Buddha, dia itu senang sekali lihat TikTok saya. Apapun kata di TikTok itu didengerin semua, saudara. Dia itu modal 600 juta, main surat berharga. Tahu enggak, saudara? Modal 600 juta, untung 30 miliar, saudara. Dan dia ngomong anaknya juga untung 1 juta US dollar. Waktu itu saya ditelepon, Pak Daud diminta datang. Saya diminta datang, ketemu Pak Daud, ini komisi 2%. Dikasih. Saya ngomong puji Tuhan, dikasih apa? Batangan perak. Nah, hari ini saya memberitahu kepada saudara apa yang akan terjadi tahun demi tahun sampai 2035. Untuk mempersiapkan, ikutin saya semua, permulaan dari kesusahan. Apa saudara? Permulaan dari apa? Kesusahan. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kitab Wahyu pasal berapa, saudara? Nah, ayat 5 sampai dengan ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6, ayat 5 sampai dengan ke-6. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat 6 saudara baca.
secupak sedinar. Apa saudara? Nah, dinar itu apa? Emas dan perak. Logam. Ngomong sama sebelahnya, logam. Waktu saya sekolah Alkitab, banyak yang menafsirkan pada waktu hari kesusahan besar, dikatakan nanti akan barter. Kerbau dengan padi, sapi dengan kambing, semua serba barter. Masih ingat? Dan waktu itu selalu dikotbahkan itu. Nah, pada waktu saya mengalami kecelakaan dan saya ketemu Tuhan di sana, di situ dijelaskan, jangan terlalu berlebihan nafsir Alkitab. Alkitab jadi mengatakan apa? Secupak apa saudara? Ingat artinya yang berharga di masa depan adalah logam. Ngomong sebelahnya logam. Jelas? Jelas? Alkitab tidak mengatakan secupak sedina. Secupak ditukar apa? Kebuk dada. Coba saudara perhatiin. Misalnya, waktu kesusahan besar, lari 1 juta orang. Barternya sapi. Sapi itu setahun beranak 1. Yang makan 100.000 orang. 1 sapi sak bulunya habis. Betul saudara? Betul? Tetapi kalau 1 kilo emas dapat berapa ratus sapi. Betul? Nah, itu pada waktu itu saudara, saya tidak berani khotbahkan ini. Karena pasti akan ditentang. Karena ajaran waktu itu mengatakan barter. Betul? Tetapi Alkitab berkata, meterai ketiga. Nah, meterai ketiga itu dimulai kapan? 2032. Berapa saudara? 2000 apa? Ngomong sebelahnya 2032. Saudara, pada waktu saya ketemu Tuhan, itu tahun 96 tepatnya bulan November. Di situ ditunjukkan masa akan datang. Waktu itu dia berkata, akulah Yahweh. Yes. Layar lebar sekali, besar sekali. Hari-hari yang akan datang, saudara. Masa depan, apa saudara? Masa saudara? Yes. Tahun demi tahun, saudara. Presiden dan wakil presiden di masa yang akan datang. Dan di situ ada 2 manusia yang masih hidup sampai sekarang. Elia dan Henokh. Bicara pada saya tentang masa yang akan datang. Tentang dunia. Dalam suatu bahasa yang bukan bahasa manusia. Dan di situ diberi pesan. Bahwa mereka akan datang kembali di muka bumi ini. Untuk menjadi saksi. Untuk menjadi apa saudara? Karena seorang saksi itu harus hidup. Tidak ada saksi mati, tidak ada. Saksi adalah mendengar, melihat, dan merasakan. Dan harus hidup. Makanya 2 manusia ini masih hidup ada di sana. Dan akan kembali ke bumi. Untuk bicara tentang siapa Mesias. Nah, di situ dijelaskan. Ditunjukkan masa yang akan datang. Dan tentang penyatuan mata uang. Apa saudara? Penyatuan saudara? Penyatuan. Dan waktu itu, begitu saya mendapat penglihatan itu, saya hidup kembali, saya bicara sama kawan saya. Supaya ini ditulis di buku. Wah, namanya Letkol Muladi, pensiunan. Itu ditulis. Wah, tulis, saya ngomong ditulis dan diketik. Presiden di masa depan tahun 2004 SBY. Itu tahun 96. Wakil presiden tahun 2024 seorang anak muda wajahnya seperti ini. Tulis semua sampai 2035. Udah capek-capek nulis 3 bulan.
Kalau zaman dulu kan ngetik, saudara. Waktu itu dibikinlah 2 buku. Buku yang pertama judulnya Dunia Roh. Apa saudara? Dunia Roh. Pak Gilbert bersedia untuk tanda tangan rekomendasi diterbitkan. Itu tahun 99. Nah, buku yang kedua itu membuka rahasia masa depan. Bukunya segini. Diberikan ke Gilbert. Waktu itu kan kita cari uang susah. Jadi buku itu yang ditulis diketik itu tidak diperbanyak. Hanya asli 1, salinan 1. Yang asli dikasihkan Pak Gilbert. Pak Gilbert kelihatannya gini, ditinggal, hilang. Nah, fotokopinya yang di saya hilang juga. Nah, seorang konglomerat ahli ekonomi ngomong saya, itu tugasnya Gilbert lumayan dong cari buku itu. Karena apa? Itu buku penting untuk tahu siapa presiden di masa depan katanya. Dan yang kedua, pergerakan saham. Kalau kita orang bisnis harus tahu namanya ekonomi. Pak Gilbert baru bingung, tak taruh di mana buku itu. Nah, di tahun itu yang saya ingat, waktu di surga, itu seperti ini. Tentang penyatuan mata uang. Apa saudara? Nah, di situ saya ngeliat semua hacker seluruh dunia, Rusia, China, India, berbagai tempat dipanggil di Amerika. Dipanggil di mana, saudara? Di apa? Di Amerika. Dan mereka disuruh menyerang suatu cyber. Namanya cyber army. Bukan security, tapi cyber army. Saudara. Tingkatannya lebih tinggi daripada security. Ini cyber army. Nah, semua hacker ini disuruh untuk menyerang sistem pertahanan, sistem dari cyber army. Saudara. Setelah berbagai serangan-serangan ini, dan AI mempelajari semua cara hacker bekerja, cara hacker-hacker bertahan, menyerang, bertahan. Dipelajari. Yang mempelajari apa? Hacker. Apa saudara? AI. Apa saudara? Dan AI ini mempelajari semua sistem. Semua sistem cara hacker seluruh dunia. Nah, setelah itu AI ini menjadi AI hacker. Jadi di atasnya AI yang mengendalikan AI. Dan lambangnya itu seperti ini. Segitiga, seret, seret, seret. A, I, G. Dan ada mata manusia di tengah. Artinya apa? Pikir sendiri. Hurufnya itu segitiga. Dan apa yang terjadi? Di situ saya melihat. Nah, makanya buku itu tidak diterbitkan. Kenapa? Dikira halusinasi. Ini orang gila yang ngomong gitu. Karena zaman itu yang punya HP jarang. Dan HP zaman dulu, untuk ngelemar mangga jatuh. Betul? Yang punya telepon juga jarang. Nah, ini bicara tentang suatu teknologi yang di luar kemampuan manusia, saudara. Di zaman itu, saudara. Makanya tidak sama Gilbert, tidak diterbitin, saudara. Nah, di situ saya ngeliat. Yes. Nah, ini nanti saya ngeliat, saudara. Ada suatu alat seperti ini, saudara. Seret. Nanti lain waktu akan saya gambar alatnya itu. Sampai sekarang saya tidak bisa lupa. Itu yang alat yang akan digunakan mengendalikan dunia, saudara. Seret, gitu, saudara. Runcing, saudara. Nah, di situ ada yang namanya itu, saudara, warnanya itu biru keunguan kehitam-hitaman. Itulah kuantum, saudara. Biru kehitam-hitaman keunguan, saudara. Di mana di situ elektron, neutron, proton tidak ada. Karena energi menjadi materi.
Dan di situ ada tulisan titik beku absolut hidrogen helium minus 273. Minus. Dan itu ada di ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah. Dan di situ saya lihat alatnya gini, kayak cangkang gitu. Untuk menstabilkan medan magnet itu, yaitu apa? Logam tanah jarang. Makanya sekarang banyak yang nyari logam tanah jarang. Ini untuk menstabilkan medan apa? Magnet. Dan di situ saya ngeliat palladium dan perak. Nanti lain waktu saya gambarkan. Dan alat itu sebesar apa? 1 hektar. Dan pembangkitnya itu dari plutonium. Pengayaan dari uranium. Dan itu saudara, palladium itu untuk menstabilkan medan magnetnya itu dan mengalihkan partikel kuantum. Nah, saya lihat alat itu. Apa maksudnya Tuhan? Ditunjukkan. Yes. Dan itu nanti yang mengendalikan itu 4 negara yang buat alat itu. Pertama adalah Israel. Dan itu di ruang bawah tanah. Kedua Amerika. Ketiga Rusia. Dan yang keempat pasti tahu. Matahari ciptaan Tuhan di luar itu main Cina. Main apa? 4 ini. 4 negara itu. 4 negara itu. Nanti lawannya bukan hacker manusia, tapi hacker AI. Kemampuan semua AI seluruh dunia yang sudah dipelajari dan dikuasai. Bagaimana hacker manusia melawan. Hacker manusia perlu ke toilet. Hacker manusia perlu ngopi. Hacker manusia perlu tidur. Betul? Ini non-stop. Jebret. Dan nanti di masa depan. Untuk menghancurkan satu negara. Dihancurkan dulu sistem perbankannya. Dengan apa? AI hacker. Apa saudara? Iya apa? Nah, itu nanti langsung sistem digitalnya dihack, hancur semua. Mau lapor siapa? Kenapa? Ya, hackernya bukan manusia, tapi apa saudara? AI. Dan alat itu diaktifkan 2032. Jelas? Jelas? Dan setelah itu baru dihancurkan sistem digital pembangkit listriknya. Tetapi yang bisa dihancurkan listriknya adalah yang sistemnya pembangkitnya nuklir. Indonesia bagaimana Pak Daud? Aman. Tepuk tangan untuk Indonesia. Karena sekarang baru ribut. Dihack, mati lampu semua. Tenang. Kita pakai batu bara. Zaman engkong Pak Harto. Zaman Pak Harto, betul? 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 Konvensional. Batu bara. Ngomong sebelahnya aman. Nggak usah takut, ini pada ribut semua, bakal nantinya semua lampu mati kan gitu saudara. Perbankan sistemnya ini, nggak bisa. Karena yang bisa dihancurkan sistemnya adalah, pembangkitnya adalah nuklir. Jelas? Jelas? Pembangkitnya apa saudara? Nuklir. Jadi ingat, Indonesia konvensional. Ngomong sebelahnya aman. Siapa yang setuju angkat tangan? Nggak usah takut. Kenapa? Sistemnya batu
Karena yang bisa dihack itu di shutdown, itu yang nuklir. Dan apa yang terjadi? Saya lihat alatnya itu, saudara. Itu di ruang bawah tanah, saya lihat. Itu di surga kelihatan, saudara. Nah, dan apa yang terjadi? Kripto, Bitcoin selesai 2032. Karena apa? Kalau superkomputer perlu ratusan tahun, puluhan tahun. Karena nanti 2032 ke atas, kuantum berhasil menjebol blockchain. Mengendalikan. Karena apa? AI hacker. Semua data kebuka. Kalau sampai sekarang pendiri Bitcoin siapa? Tidak ada yang tahu. Betul? Nah, yang kedua, pihak ketiga siapa? Tidak ada yang tahu. Semua hanya kesepakatan dan kepercayaan. Nah, tapi pada waktu 2032 ke atas, kebuka, jebret, pihak ketiganya siapa? Penciptanya siapa? Tiba-tiba penciptanya adalah tukang ojek online, gimana? Bubar. Betul? 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 Dan apa yang terjadi? Nanti kripto yang bertahan adalah kripto yang ada basic dasarnya, backupnya emas, perak, dan pertambangan fisik, bukan komputer. Dan 2030 akan terjadi masalah di surat berharga, dimulai dari Singapura, setelah itu Amerika, setelah itu London, UK. Yaitu surat berharga nanti banyak yang bodong. Misalnya surat berharga perak 1000 ton. Waktu 2032 dunia memerlukan fisiknya untuk industri panel surya, untuk AI, untuk handphone. Mana fisiknya? Masih cadangan, belum ready. Itu akan Asia dimulai dari mana? Singapura. Setelah itu mulai dari apa? Setelah itu apa? Inggris. Jelas? Nah, disitulah harga emas perak. Sudah boleh catat, boleh tulis, buktikan. Dan ingat komisi, tepat di tahun 2030, emas akan tembus. Arti tembus itu di atas. 3.250.000. Nanti kalau nikah, bukan cincin emas, tapi aluminium. Jelas? Ingat? Permulaan kesusahan itu baru permulaan, saudara. Belum pertengahan, itu 2032. Dunia akan kembali ke fisik semua. Dan perak, nah ini yang main saham. Nanti harus ingat saya, komisi 2. Selama 2 tahun, ingat ngomong sebelahnya, selama 2 tahun. Selama berapa? Harga perak dan emas akan naik turun tajam. Karena masa transisi, ingat saudara, masa transisi untuk semua backup emas dan backup perak. Dan dunia akan terbagi 2. China dan sekutunya menguasai perak dunia. Amerika dengan sekutunya menguasai tembaga. Jadi nanti emas safe haven nomor 1, tapi second safe haven itu adalah perak dan tembaga. Pokoknya saudara, kalau main perak di atas $50 per troy. Ini yang main berharga, saham berharga
Ingat komisi berapa? Tahu enggak yang ngasih saya 2% banyak. Saya tiba-tiba Pak Daud saya dapat beli emas dapat sekian. Komisi Pak Daud 2%. Kasih 100 juta darah. Puji Tuhan. Saya ngasih saya hampir setiap bulan ada darah. Komisi 2. Nah ingat di atas $50 per troy. Dan di bawah $100 per troy. Di bawah itu. Jadi kalau perak, ini main surat berharga ada 70 ke bawah dolar per troy beli. 80 ke atas jual. Nunggu turun lagi. Karena itu akan naik turun tajam selama 2 tahun. Ngomong sebelahnya 2%. Jelas? Jelas? Dan ingat, nanti ingat jangan megang emas digital. Pegang emas perak fisik. Karena nanti 2032 waktu komputer kuantum itu diaktifkan. Begitu dihack selesai. Mau lapor ke sopo. Karena yang jadi hacker adalah Jelas? Jelas? Dan ingat dunia akan kembali kemana? Emas, perak. Masih ingat enggak? 4 tahun yang lalu. Saya khotbah di tempat ini. Memberitahu nanti di tahun 2035. Akan terbit undang-undang. Pembatasan hak kepemilikan tanah. Nanti tiba-tiba sertifikat hak GB, hak GU di masa depan tepat 2035 akan dipersulit. Bahkan tiba-tiba diambil alih atau dipersulit diperpanjang. Maka semuanya harus sertifikat hak milik. Karena undang-undang itu akan terbit di 2035. Sekarang sudah jadi kepres. Betul? Betul? Yang masih ingat itu angkat tangan. Itu saya bicara 4 tahun yang lalu. Betul? Betul? Sekarang apa? Tanah telan. Jelas? Itu nanti undang-undang akan terbit tahun berapa? 2035. Dan 4 tahun yang lalu saya bicara. Ingat? Cina menguasai ekonomi Indonesia tepat di tahun 2035. Sekarang sudah dimulai. Dan waktu itu yang bisnis kuliner Chinese food, saya suruh supaya makanan Nusantara. Kenapa? Aslinya datang. Yang masih ingat angkat tangan. Ngomong sebelahnya, aslinya datang. Sudah mulai datang belum? Yang ngomong sudah angkat tangan. Itu tanda 2035. Ekonomi dikuasai seluruh Indo. Hanya 4 yang bertahan. Pak, di 2026, waktu itu saya bicara di sini juga. Waktu tahun 2024, nanti di 2026 puncak inflasi dan puncaknya untuk masuk apa? Inflasi dan deflasi bertemu. Masuk resesi ekonomi. Siapa masih ingat? Angkat tangan. Tandanya apa? Indeks harga saham rontok. Betul? Betul? Dan ingat tahun ini berat. Tetapi ingat, di Alkitab katakan, secupak sedinar minyak dan anggur tidak boleh dirusak. Artinya apa? Minyak bicara urapan Tuhan. Anggur bicara tentang darah Yesus. Yesus bicara pada saya waktu itu.
waktu permulaan keputusan besar, umat Tuhan dipelihara. Minyak dan anggur. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Dan ingat, nanti di 2035 emas akan tembus 5 juta per gramnya. Arti tembus itu di atas. Jelas? Itu penglihatan di masa depan. Karena di masa depan nanti semua akan kembali. Uangnya Tuhan. Emas dan ingat Yesus dijual dengan berapa keping apa? Perak. Betul? Kenapa perak itu akan naik? Zaman waktu dulu hanya untuk transaksi. Zaman sekarang sudah beda. Untuk industri, panel surya, setelah itu handphone, setelah itu mobil listrik, setelah itu AI. Semua memerlukan perak. Dunia perlu perak. Itu nanti dimulai tahun 2032. Nanti perak di masa depan, di 2035 tepat, itu akan tembus 625 US dollar per troy. Per gramnya 300.000. Semua yang ada di kota Surabaya, ada satu orang yang paling menyesal. Ada seorang pengusaha, ada di Surabaya. Di 2024, habis Pilpres. Saya bicara pada dia. Saya mendapat penglihatan tahun 96. Perak akan naik berlipat mulai tahun 2025. Waktu itu perak 17.000 per gram. Betul? Betul? Dan 10 tahun tidak pernah naik. Waktu itu saya beritahu, kalau kamu percaya, ikut saya. Dia siapkan uang untuk beli perak 1 ton. 17 miliar. 1 ton. Pergi ke pabrik emas namanya UBS. UBS itu ya. Wis bahasanya susah aku. Waktu itu ownernya namanya Pak Yohanes. Waktu itu perak ditaruh di lantai-lantai. Karena hanya untuk campuran. Waktu itu saya bicara sama Pak Yohanes, owner dari UBS. Boleh tanya ada, saksi hidup. Pak Yohanes, saat ini segera cari, buatkan izin untuk bikin batangan perak. Ada izinnya itu. Segera, saya bilang gitu. Loh, ada apa Pak Daud? Nanti akan naik berlipat-lipat mulai tahun 2025. Jadi yang minta nyuruh supaya bikin surat izin, bikin batangan perak itu saya. Tidak percaya, orang yang masih hidup tanya sendiri. Nah, teman saya udah nyiapin 17 miliar. Lihat perak-perak di lantai. Dia tanya, ada enggak batangannya? Belum ada. Adanya masih gerendul kayak butiran-butiran. Lah nyimpennya gimana? Ya adanya ini, kalau mau beli 1 ton. Dia gigit peraknya gini. Ini perak, asli Pak Yohanes, asli. 1 ton ada. Nanti jualnya gimana? Bingung jualnya dia. Nyimpennya gimana? Kan enggak ada batangannya. Masih gerendul-gerendul gitu. Ya nanti dipikir, saya bilang, dia ragu. Enggak jadi beli. Begitu dia enggak jadi beli, 2025, 3 bulan, 4 bulan kemudian, harga perak jadi berapa? Naik 50.000, dan 80.000, naik turun enggak? Langsung dia gini, lemes, 1 ton hilang. Padahal untungnya minimal, dia bisa untung 30 miliar, 40 miliar.
orang pulang Surabaya satu-satunya yang paling menyesal dia adalah. Jadi kalau lihat perak naik dia gini. 1 ton. Jadi ingat, dunia akan kembali ke fisik semua. Secupak sedinar, artinya nanti yang berharga itu adalah logam. Yesus bicara apa? Waktu kesusahan besar ke pegunungan. Betul? Di pegunungan itu bukan hanya ada kebun, sapi, sama tanaman. Intinya selain kebun, sapi, tanaman, di dalam tanah itu apa? Mineral, uranium, emas, perak. Dan ingat di tahun 2035 ke atas harga batu mulia, blue sapphire, ruby, emerald hancur semua. Karena nanti sudah tercipta dari proses lab bikin cat eye, emerald, lab grown. Dan itu made in China. Termasuk harga diamond, berlian akan hancur semua di tahun 2035. Karena sudah berhasil menciptakan berlian. Itu tahun 96 saya lihat. Jadi prosesnya kayak di alam tapi di lab instan. Dan itu hampir sama dengan asli. Susah dibedain. Jadi sekarang nanti yang batu mulia, blue sapphire, ruby, yang cat eye gini-gini. Di 2035. Karena apa? Bisa diciptakan di laboratorium. Jelas? Jelas? Dan made in apa? Cina. Jelas? Jelas? Pak, di rumahku blue sapphire ya Pak. Gimana? Tenang, masih engkau nikmati 2 tahun. Belum 2035. Setelah 2035, termasuk ruby, emerald, lab semua adalah. Dan itu susah dibedain. High-tech-nya seperti itu. Pak, berarti lebih baik jemaat gimana? Ingat saudara, inflasi nanti paling berat. Kapan Indonesia pulih Pak Daud? 2032. 2027 ekonomi baru bergerak. Baru bergerak. Saudara. Pulih itu 2032. Makanya waktu itu saya pesan pada saudara semua, jangan utang bank. Masih ingat? Pak 2030 inflasinya gimana? Saya kasih gambaran pada saudara inflasinya. Saudara megang uang 1 miliar sekarang. Ditabung dengan bunga deposito. Maksimal 6% atau 7%. Betul? Wah itu mujizat Pak, banyak banget. Betul enggak? Ya sekalian enggak apa-apa. Uang 1 miliar nanti. Engkau pegang hari ini. Tanpa digunakan, hanya di bank aja. Nanti di tahun 2035, uangmu tulisannya 1 miliar. Tapi value-nya hanya 50 juta. Pikir sendiri. Jadi saudara pegang rupiah hanya untuk transaksi. Oke. Ada sisa lebih, ini pesan sebelum 2032. Belikan barang dagangan yang ada. Kalau lebih belikan investasi perak dan emas. Pak, kalau punya uang emas, pas-pasan perak, kurang dari pas-pasan tembogo. Jelas? Jelas? Karena nanti di 2032 tepat harga tembaga lompat. Bukan naik, lompat. Nah, daripada enggak nyimpen gimana? Betul? Yang punya uang nyimpen apa? Yang pas-pasan nyimpen apa?
kurang dari papasan. Tembakau. Jelas? Dan 2035 ke atas, nanti aliran listrik di masa depan tidak pakai kabel. Itu akan diketemukan. Di 2035 ke atas, jadi pakai jalur frekuensi aliran listrik. Dan nanti bahannya digunakan adalah perak semua. Saudara. Penghantar listriknya nanti, saudara, nanti tidak pakai kabel. Itu 2035 ke atas. Itu nanti tiang-tiangnya itu kayak itu dah. Dan itu pakai perak. Makanya itu akan naik. Tapi ingat, tahun ini cara bertahan gimana? Apa yang ada dalam diri saudara? Saudara salon, fokus salon. Saudara taunya saham, fokus saham. Udah tak kasih bocoran, harus ingat 2. Dan kalau yang mau main saham Indonesia, tunggu bulan sebelum dan sesudah Lebaran. Maret, April. Menunggu dan melihat. Di Maret, April. Pak, kalau taunya bikin kue, fokus kue. Sementara waktu selama 2 tahun ini, jangan ekspansi bisnis apapun. Kecuali punya uang cash flow yang kuat. Karena kondisi ekonomi seperti ini masih sampai 2032. Baru pulih. Ekonomi bergerak 2027. Jelas? Jelas? Dan nanti di masa depan mata uang terbagi 3. Internasional itu adalah logam mulia, emas dan perak, koin. Kedua, uang kertas, uang kartal. Uang apa saudara? Kertas. Itu untuk negara atau kerjasama antar negara. Tapi untuk internasional logamnya itu. Dan ketiga, digital. Jadi yang disebut penyatuan mata uang di kitab Wahyu itu adalah uang digital. Untuk apa? Corona itu tahun 2020 adalah untuk menggiring seluruh dunia, itu senjata biologis untuk mengarahkan dunia ke sistem digital online. Untuk dikendalikan. Untuk apa saudara? Dikendalikan. Dan nanti pengendalian nanti puncaknya di 2032. Uji coba kuantum itu, lihat Iran. Sistem perbankannya hancur. Hiperinflasi. Betul? Betul? Itu baru uji coba. Jadi saudara semua persiapkan. Sebelum ini terjadi, secupak sedinar. Artinya berharga apa? Logam. Alkitab mengatakan apa? Apa secupak diganti ayam? Dinar itu apa? Emas. Dan apa? Perak. Dan ingat di masa depan, tahun 96, teknologi berhasil menciptakan emas. Tapi biayanya lebih tinggi. Biaya lebih apa? Jadi makanya emas itu laku. Di surga pun juga ada emas, betul? Jadi saudara, enggak usah khawatir. Pak, tahun ini Surabaya gimana? Aman. Pak, perang dunia ketiga gimana? Ngomong sebelahnya, Indonesia paling aman. Kenapa Indonesia paling aman? Ini saya ngelihat sampai tahun 2035. Adalah. Kenapa paling aman? Semua diajak kerjasama. Non-blok. Sekali lagi nih, tak kasih tahu. Untuk menyerang suatu negara, itu biaya perang itu besar. Serangan udara, 3 bulan. Serangan laut, logistik distribusi, itu 6 bulan. Nah, Indonesia itu kan lautnya luas, pulaunya kecil-kecil. Biaya ini besar, logistiknya. Ketiga, pertempuran pusat, darat, bertahun-tahun.
Ukraina sampai sekarang belum selesai, betul? Dan yang kedua, kepentingannya apa? Amerika menyerang Venezuela. Karena apa? Minyak. Yang kedua, perak. Nggak mau ajak kerjasama, serang kan gitu, saudara. Lah Indonesia gimana? Amerika perlu apa? Emas, privat. China perlu nikel, Sulawesi. Semua udah kerjasama. Jepang mau nyerang, gimana? Ada Toyota. Ada Toyota, ada Honda. Rusia, kerjasama, pertahanan. Lah semua kongsi. Cina mau nyerang Amerika, awas, emasku di sana. Jepang mau nyerang, China ngomong, awas, apa, nikelku di sana. Semua pada kongsi. Jadi perang dunia ketiga yang paling aman di dunia, Indonesia. Semua Jadi enggak usah panik, enggak usah takut. Ingat, bisnis paling bagus seluruh dunia itu di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Tak kasih tahu supaya saudara punya pikiran. Saudara, di Australia, di Amerika, restoran ada kecoa satu, tuntut. Tutup, Indonesia tikus lewat. Betul? Bayangin, Indonesia kurang happy gimana? Saudara boleh buka restoran di Australia. Coba ada satu kecoa lewat. Ditutup itu. Dituntut, kenapa kebersihan macam-macam. Nah Indonesia bayangin, kucing lewat, tikus lewat, lalu lewat, tambah bumbu. Jadi ingat, bisnis paling enak tetap Indo. Siapa yang setuju angkat tangan? Oke. Wah, saya udah jam segini ya. Jadi ingat, 2 tahun perak emas akan apa? Naik turun apa? Tajam. Tapi saudara sudah punya patokan. Di 2030 emas tembus 3.250.000. Jelas? Dan 2035 tembus berapa? 5 juta. Dan setelah semua tembus, kan jual emasnya, jual peraknya. Ingat, langsung pelan-pelan. Mari kita berdiri. Jadi yang disebut secupak sedinar, artinya ingat kapan Tuhan datang, tidak ada yang tahu. Tapi ingat, 2032 itu baru permulaan. Apa saudara? Baru apa? Baru apa? Belum pertengahan, saudara, masih permulaan. Nah. Jadi ingat saudara, hari ini 2032 ada permulaan dari kesusahan. Dan penyatuan mata apa? Uang, digital. Dan dunia kembali ke fisik semua. Kembali kemana? Emas, perak, dan tembaga. Jadi saudara, pikirkan itu. Kalau sudah ada berkat, pegang rupiah secukupnya untuk transaksi. Karena engkau hidup di Indonesia. Sebagian belikan untuk apa? Dagangan. Dan simpen perak, emas, dan tembaga. Tapi ingat, itu nanti di 2030 engkau akan merasakan. Dan di 2035 engkau akan paham
pada waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia, hanya 4 yang bertahan. Pertanian, perkebunan. Apa saudara? Peternakan perih. Ketiga, logistik distri. Pergudangan, toko besi, toko emas, semua aman. Yang kandungan lokalnya 60%. Aman. Dan yang keempat, tanah. Jadi semua urus tanahmu semua dulu. Hak GU, hak GB, tingkatkan ke hak milik. Karena nanti di 2035 itu bukan kepres lagi, undang-undang. Tapi hukum itu berlaku setelah ditetapkan undang-undang, bukan sebelum. Jadi saudara semua masih ada kesempatan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat. Bebaskan dari kutuk. Bebas dari kegelapan. Berkati firman Tuhan. Berkati kami semua. Dan namamu dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh
kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2:5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa, maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents inside. This year had me so mad. I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I